Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan, dan di video kali ini akan membahas mengenai state management. Di video sebelumnya, kita sudah belajar dan mengenal apa itu dynamic user interface, kemudian juga bagaimana cara membuat list view, membuat grid view, sampai cara membuat list style. Nah, di sesi kali ini, kita akan berkenalan lagi nih dengan yang namanya state. Nah, nanti akan dibahas apa itu state, kemudian juga bagaimana cara menggunakannya, dan segala hal yang berhubungan dengannya. Lalu, seperti biasa, nanti coba kita akan implementasikannya ke dalam project. Jadi, disimak baik-baik ya. Oke. Sebelum memasuki materi state management lebih dalam, mungkin perlu kita ketahui dulu ya, Flutter itu bersifat deklaratif, berbeda dengan Android Native atau iOS itu yang sifatnya imperatif. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita lihat dari sini, misalnya ada seorang yang kebetulan ingin berkunjung gitu dan kemudian menanyakan jalan ke rumah kita gitu. Dari masalah ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa jelaskan step by step langkah-langkah yang harus dilalui gitu sampai tiba di rumah. Dan ini disebut dengan cara imperatif. Nah, kedua ada juga nih, kita cukup memberikan alamat rumahnya saja. Misalnya share dari Google Maps, sisanya tinggal dia cari sendiri gitu dari alamat yang kita share tadi, dan kita nggak ikut campur urusannya. Nah, cara yang kedua ini disebut dengan deklaratif. Lalu bagaimana penerapan dalam codingnya atau pemrogramannya? Nah, jika melihat contoh dari sini, kelihatan jelas ya perbedaannya dari cara penulisan imperatif dan deklaratif, di mana kalau dari model imperatif ini dilakukan step by step, mulai dari define variable list, kemudian juga melakukan looping, lalu menggunakan pengecekan, dan step lainnya. Sedangkan pada model deklaratif, penulisannya menggunakan fungsi array filter untuk menghasilkan resultnya, semuanya dalam satu baris program tanpa mengetahui alur proses yang terjadi di dalamnya. Lalu bagaimana hubungannya antara deklaratif ini dengan judul kali ini, yaitu state management? Nah, di sesi-sesi sebelumnya juga kita mungkin sudah sering dengar ya kata-kata state, misalnya seperti stateless atau stateful widget gitu. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita pahami ya bahwa user interface yang kita lihat dari aplikasi Flutter itu sebetulnya adalah hasil build dari state gitu. Misalnya kita ambil contoh sederhana untuk memahami konsep state management ini, misalnya kita buat sebuah list customer atau produk di aplikasi, kemudian kita tambahkan customer atau produk baru secara dinamis ke dalam list yang tadi. Nah, selanjutnya kita refresh list tersebut. Nah, untuk apa? Untuk melihat item yang baru ditambahkan ke dalamnya. Jadi, setiap kali kita menambahkan item baru, kita perlu melakukan refresh list tersebut. Nah, hal ini tentunya membutuhkan state management ya, untuk menangani situasi seperti itu, untuk meningkatkan dari sisi performance-nya, karena setiap kali kita melakukan perubahan atau pembaruan, state-nya akan di-refresh. Jadi kesimpulannya, state itu adalah informasi yang bisa dibaca ketika widget dibuat dan bisa juga ketika diubah atau dimodifikasi ya selama aplikasi berjalan. Jika kita pengen mengubah tampilan widget, kita perlu mengupdate objeknya. Biasanya kalau default-nya kita gunakan set state gitu pada stateful widget. Nah, dari bagaimana cara penggunaannya, state ini dibagi dua ya. Ada app state dan ephemeral state. Apa bedanya? Yang pertama itu ephemeral state. Ephemeral state ini atau bisa juga disebut dengan UI state atau state lokal merupakan keadaan yang dapat kita isi dengan rapi dalam satu widget. Nah, di sini kata kuncinya lokal ya. Nah, sebagai contoh dari local state, kita bisa melihat gambar di samping ya.
Di sini ada variabel index yang merupakan lokal variabel atau juga bisa disebut dengan local state karena sifatnya private sehingga tidak bisa diakses dari kelas lain gitu, hanya bisa diakses dari widget homepage state ini. Kemudian, salah satu cara yang umum untuk memperbarui variabel tersebut, kita dapat menggunakan set state di dalam kelas yang berisi variabel tersebut gitu. Nah, nanti si widgetnya akan melakukan build ulang untuk mengupdate si indeksnya. Set state ini hanya bisa dijalankan di satu widget saja ya. Kemudian berbeda dengan app state, kebalikannya dari ephemeral state ya. Ini adalah tipe state di mana kita ingin menyimpan keadaan yang sama di banyak bagian aplikasi gitu. Contohnya seperti preferensi user, lalu informasi login, lalu bisa juga untuk keranjang belanja di apps e-commerce. Nah, kalau yang ini kata kuncinya global ya. Kemudian ada banyak ya pendekatan untuk state management ini. Ada state per widget atau set state. Ini merupakan pendekatan tingkat rendah yang digunakan untuk widget spesifik atau ephemeral state gitu yang tadi kita contohkan ya. Nah, begitupun dengan lainnya, ada provider, Riverpod, dan masih banyak lagi ya untuk pendekatan state management ini yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kembali lagi sesuai kebutuhan dan kenyamanan si developernya juga. Nah, yang akan kita gunakan untuk belajar di sesi live coding nanti, kita akan coba GetX ya. GetX ini adalah salah satu state management yang populer dan cukup mudah digunakan juga dengan berbagai kelebihan ya pastinya. Nah, ini saya ambil dari update GetX-nya ya, yaitu diantaranya yang pertama, productivity. GetX ini berfokus pada performance dan konsumsi resource atau sumber daya yang minimum gitu. Makanya tidak menggunakan streams ataupun change notifier. Kemudian yang kedua, dari sisi performance, GetX menggunakan sintaks yang mudah dan menyenangkan atau simple mungkin maksudnya. Beberapa fungsi widget yang umum sudah disediakan dari GetX-nya. Nah, ini pastinya akan menghemat waktu atau lebih optimal lagi dari sisi developer-nya. Kemudian organization, GetX ini memungkinkan decoupling penuh pada view, kemudian juga presentation logic, business logic, dependency injection, dan navigation. Lalu selain itu juga kita tidak memerlukan konteks lagi nih untuk navigasi antar rutenya. Artinya kita tidak bergantung pada view atau widget tree visualisasi untuk ini. Dan masih banyak lagi ya yang bisa dibaca langsung di halaman GetX-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba langsung di live coding saja ya di sesi selanjutnya. Pertama, dibuka dulu proyeknya, lalu coba dijalankan ya ke device atau emulator dari masing-masing. Nah, ini progres terakhir. Kita coba masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada 4 tab ya di halaman home. Ada eh, home yang pertama, kemudian ada news, lalu ada users, kemudian ada juga profile. Oke, sekarang kita coba masuk ke halaman home screen. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah state dari suatu widget atau halaman dengan cara sederhana. Yang pertama, kita buat menjadi stateful terlebih dahulu. Oke, tinggal di refactor aja. Kemudian di sini coba ditambahkan satu text field ya. Buat controllernya dulu untuk text editingnya. State sama.
nama, kemudian tambahkan satu button. Teksnya submit. Oke, coba lihat tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba tambahkan fungsi untuk mengubah set state-nya. Oh ya, pertama kita tambahkan dulu variabel untuk menampung namanya. Nama sama dengan user misalkan. Nama ini dimasukkan ke variabel sini. Lalu kita tambahkan fungsinya di sini untuk update-nya. State. Nah, nama ini diambil dari text field ya. Oke, kita coba jalankan ya. Kita misalkan ubah menjadi John. Submit. Nah, ini datanya otomatis langsung berubah ya dengan fungsi state. Bagaimana kalau misalkan nggak ditambahkan state? Johnny. Nah, dia nggak ngerubah si tampilannya ya, karena jadi fungsi dari state ini dia merender ulang build-nya. Yang build ini dia dijalanin kembali ketika state-nya ini dimatikan, berarti dia hanya mengupdate variabelnya saja, tapi tidak melakukan build ulang si view-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian ketika bekerja di suatu tim atau proyek yang besar, mungkin kita akan membutuhkan struktur kode yang lebih mudah dibaca gitu dan maintainable atau testable. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan layernya sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kayak di sini itu fungsi-fungsi logic dengan screen-screennya ini kita bisa pisah dengan menambahkan file baru yaitu home controller. Kemudian tambahkan kelas home controller. Lalu fungsi-fungsi logiknya bisa kita pindahkan ke controller tadi. Misalkan untuk variabel namanya dan controller untuk text editingnya ini juga dipisah ya. Material. Kemudian kita inisiasi controllernya, controller si screen-nya. Lalu kita ubah yang tadinya mengambil variabel lokal menjadi variabel ke dalam controller. Nah, ini kita ubah seperti ini ya. Oke, ini ada error di sini. Kita ubah juga. Oke, kita save. Lalu kemudian kita jalankan kembali ya. Kita coba ulang aplikasinya, kita restart ulang. Oke, coba masuk lagi. John. Submit. Nah, ini masih sama ya. Cuma bedanya dari sisi code-nya ini udah lebih rapi ya, paling enggak udah dipindah untuk logic-logicnya di bagian home controller. Kemudian ketika aplikasi menjadi kompleks,
mungkin kita akan membutuhkan fitur-fitur atau fungsi-fungsi seperti mengupdate set state dari tempat lain gitu. Misalnya kita buat fungsi atau metode dari controllernya. Kita coba tambahkan dulu aja di sini pemanggilannya set nama misalkan. Lalu kita buat metodenya, kemudian pindahkan fungsi onPress-nya ke set nama. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadinya error karena kita tidak bisa memanggil fungsi set state ini dari tempat lain gitu, atau controller di sini. Jadi, memang ketika aplikasi semakin besar, pasti ada kemungkinan ya, ada kebutuhan untuk mengupdate state si screen ini dari tempat lain, misalkan dari controller ini ya. Jadi, solusinya bisa menggunakan getX. GetX ini sebenarnya nggak cuma memudahkan kita dalam mengupdate state dari tempat lain ya. Fitur lainnya atau kelebihan lainnya, kita juga bisa menghilangkan dependent terhadap konteks. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Misalkan nih, dari login, contohnya ini pindah halaman ini kan memerlukan konteks ya. Lalu juga stack bar ini memerlukan konteks. Nah, masalahnya ketika kita ingin memindahkan ke controller gitu kan, memisahkan layer, pasti kan kita juga perlu membawa konteksnya ya. Nah, ini mungkin akan lebih membuat menjadi lebih kompleks gitu. Dan mungkin bisa jadi menambah masalah baru gitu kan. Nah, oleh karena itu, dari GetX menyediakan fungsi snack bar atau pindah halamannya tanpa harus menggunakan konteks. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan dulu library-nya. Untuk menambahkan library ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, kita bisa menambahkan secara manual ke pubspec-nya dengan cara mencari library-nya dulu atau dependensinya dulu di pub.deb, atau cara kedua kita bisa menggunakan komen dari terminal. Nah, komennya flutter pub get. Oke, di enter aja. Secara otomatis nanti nambahin dependensinya dengan versi yang latest ya. Nah, teman-teman bebas bisa pakai cara yang mana aja ya. Yang paling gampang mungkin. Oke, kita kembali lagi ke controllernya. Sekarang kita coba extend dari controller dari GetX-nya ya. Pertama, kita tambahkan extend, kemudian GetX controller. Lalu kita import yang ini. Oke. Kemudian di bagian screen-nya kita tambahkan builder ya. Builder GetX-nya. Di bagian atas keyboard, terus pilih Work with Builder. Ini kita sesuaikan jadi Get Builder. Kemudian initnya Home Controller. Lalu bagian paramnya kita ubah jadi seperti ini ya. Oh, ini jadi kontrol aja kayaknya, biar lebih singkat. Oke, yang ini bisa dihapus. Kemudian yang ini pindahkan ke controller yang baru, yang GetX, yang builder ya. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang di bagian controllernya seperti apa? Kita ubah jadi untuk mengubah variabel namanya dari teks, kurang lebih seperti ini ya, nama.text. Kemudian untuk mengupdate state-nya, kita tidak menggunakan set state lagi ya, tapi menggunakan fungsi dari getX, yaitu update. Nah, sesimpel itu aja. Jadi, bisa kita lihat ya perbedaan code-nya lebih sedikit gitu kan. Jadi lebih mudah dibacanya juga.
Oke, kita save. Nah, kita coba jalankan ulang ya di restart karena kita nambahin library baru. Kita coba lihat lagi. Tunggu sebentar. Nah, ini kita jalankan ulang aplikasinya. Kemudian kita login lagi atau masuk lagi. Oke, kita coba lagi ya. Tambahkan namanya. Submit. Nah, kurang lebih sama ya. Cuma bedanya di sini kita sudah pindahkan fungsi-fungsi logiknya ke controller ya, menggunakan getX. Jadi dari sisi codingan juga lebih clean gitu. Lalu ketika kita menggunakan getX ini, kita bisa ubah widgetnya menjadi stateless lagi. Misalkan kita coba seperti ini ya, ubah ke stateless lagi. Kemudian kita coba jalankan ulang, apakah ada perubahan atau enggak. Oke, submit. Nah, ternyata masih jalan gitu, meskipun menggunakan stateless. Padahal di sini kita ngupdate screen-nya ya, tapi memang pakai getX. Jadi, kalau pakai getX ini, kita tetap bisa mengubah tampilan atau mengupdate state hanya dengan stateless widget. Nah, ini mungkin akan lebih memudahkan lagi ya dari teman-teman. Kadang kan kita juga bingung nih, ini harus pakai status atau stateful. Nah, ini bisa istilahnya apa ya? Mengurangi satu masalah lah. Karena memang dari eh, GTX ini dia sudah menggunakan builder ya di sini. Otomatis yang diupdate ini yang di dalam buildernya gitu. Menarik ya, keren. Oke, sekarang kita coba lanjut ke halaman login. Kita tambahkan controller baru. Login controller. Tetap. Kemudian tambahkan kelas login controller. Jangan lupa extend ke getX controller ya. Kemudian import. Lalu samakan seperti tadi. Tambahkan get builder ya. Faktor. Kemudian work with builder. Get builder. Initnya login controller. Ini login controller. Ini bisa kita ubah jadi stateless. Oke, di sini konteksnya error ya, karena kita ubah ke stateless tadi. Nah, ini kita bisa pindahkan ke controllernya. Nah, ini dari yang tadi saya jelaskan juga ya. Dari GTX ini kita disediakan juga nih fitur untuk snack bar-nya dan navigasinya. Bahkan tanpa harus menggunakan konteks. Contohnya seperti apa? Kita bisa tambahkan fungsi get snack bar. Kemudian titelnya apa? Nah, seperti ini. Jadi lebih simpel ya. Kemudian untuk navigasinya juga
kita bisa buat seperti ini. Untuk pindah halaman dengan clear stack itu kita bisa menggunakan fungsi of name ya. Kemudian namanya login. Sesimpel ini. Jadi scriptnya lebih singkat ya. Nah, jangan lupa yang lain juga diubah ya. Kita set aja di sini navigator. Kemudian ubah satu-satu ya. Ini ubah jadi login. Kita save. Kemudian juga yang profile sama splash screen ya nih. Splash screen dulu. Get.opname. Nah, di sini ada dua navigasi yang beda. Ada pop. Nah, kalau pop ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kalau di getX itu kita bisa menggunakan get.back ya. Ini dihapus. Kemudian untuk argumen kita bisa menggunakan get to name. Kemudian masukkan halamannya detail. Lalu di bagian akhirnya kita tambahkan argumennya. Masih sama ya. Ini kita bisa copy saja, copy paste. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian detailnya, detail screen, di sini kita cukup tambahkan fungsi get.arguments. Import dulu. Seperti ini ya. Oke, jelas ya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman login tadi. Ini kita panggil controller untuk pindah halamannya. Oke, udah kita ubah ya snack bar sama routingnya. Lalu selanjutnya jangan lupa di bagian main.dat ini kita ubah juga rootnya jadi menggunakan yang bawaan getX-nya. Scriptnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Kita tambahkan get page. Kemudian, oh ini sebelumnya kita ubah dulu yang material app-nya ini jadi get material app ya. Nah ini sekarang sudah muncul get page. Tambahkan list. Kemudian kita tambahkan get page ya. Nama page-nya apa? Misalkan splash. Lalu untuk bagian page-nya ini kita tambahkan seperti ini ya. Nama screen-nya splash screen. Oh iya, untuk getX ini kita perlu menambahkan slash di depan setiap nama root-nya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita copy aja. Kita pindahkan satu-satu ya. Sesuaikan dengan yang sudah ada. Profile screen. Nah, ini diperhatikan namanya jangan sampai typo. Karena kalau beda nanti nggak ke define jadinya. Kemudian menu screen, detail screen. Oke, udah semua ya. Ini bisa dihapus, lalu jangan lupa tambahkan koma di belakangnya. Selanjutnya, jangan lupa di-save, lalu dijalankan kembali.
Oke, selesai. Nah, ini dari halaman login, kita coba masuk ya, submit. Nah, ini kenapa ya nggak pindah? Kita coba cek ya. Oh, ini masih login. Kita ubah ya ke menu. Jadi di halaman login ini munculin halaman menu. Lalu kita jalankan lagi, submit. Nah, ini sudah berhasil pindah ya ke halaman home. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan fungsi untuk pengecekan ya. Misalnya dari login controller ini, pertama kita ubah login controllernya, tambahkan eh, fungsi text editing, untuk email, dan password. Controller. Lalu tambahkan di bagian text field-nya, controllernya, text email, begitupun dengan yang password ya. Controller, text, password. Nah, kalau error seperti ini, pastikan consnya dihapus. Oke, sudah dihapus. Kita tambahkan fungsi pengecekan ya. Misalkan dari sini tidak langsung ke redirect ke home, jadi tambahkan fungsi tambahkan metode submit, method, oke, void. Kemudian di sini tambahkan fungsi if text email sama dengan admin@gmail.com misalkan. Pas text email.text ya. Kemudian passwordnya sama dengan 1234. Cukup. Nah, kalau berhasil, munculkan snack bar berhasil, lalu redirect ke home. Kalau gagal, munculkan snack bar error gitu. Login gagal. Oke, setelah itu coba di save, lalu coba dijalankan kembali. Jangan lupa dipastikan semuanya sudah di save ya. Oke, udah kita buat fungsi submit-nya. Nah, kita sekarang login pakai akun yang sudah dibuat tadi, yang sudah ditentukan. admin@gmail.com 345, misalkan salahkan dulu ya passwordnya. Submit, nah login gagal. Kemudian ketika kita masukkan akun login yang benar, submit, maka halaman pindah ke home atau ke menu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan coba menambahkan global controller. Jadi global controller ini untuk apa? Misalkan kita pengen membuat suatu kondisi di mana ada suatu variabel atau state bisa dibagi-bagi ke semua halaman gitu. Nah, kita bikin yang namanya global controller. Kita tambahkan folder baru namanya common. Kemudian kita buat user global controller. Di sini kita tambahkan kelas baru namanya user global controller. Kemudian nge-extend ke text controller ya. Lalu jangan lupa diimport. Kemudian kita tambahkan on init dulu untuk pengecekan aja ya.
Jadi untuk make sure apakah ini dijalankan atau enggak, user global controller diinisiasi. Oke, kemudian kita tambahkan satu variabel nama di sini, string nama, seperti itu ya. Kemudian user global controller ini di-define di bagian main.tag sebelum run app. Nah, kita tambahkan fungsi get.put. Kemudian nama controllernya jangan lupa diimport. Lalu di halaman login, kita coba tambahkan fungsi untuk menyimpan datanya. Kita ambil dulu instance-nya atau objeknya, user global controller sama dengan get.find. Nah, ini udah dapat objeknya. Kita tambahkan fungsi untuk menyimpan namanya. Misalkan di sini namanya admin ya. Nah, kemudian di halaman home kita coba tampilkan variabel yang sudah disimpan dari halaman login ini. Di home controller, nah ini kita coba akses dulu objeknya. User global controller ya, get.find. Lalu tambahkan onInit. Nah, di sini kita ambil variabel nama dari user global controller ini. Nama sama dengan user global controller dot nama. Oke, ini karena null label ya, jadi kita tambahkan validasi. Oke. Nah, ini mungkin nanti akan ada error ya, karena kita di emulatornya masih ngejalanin fungsi yang sebelumnya, sedangkan global controller ini belum diinisiasi. Jadi kita restart ulang. Oke, ini udah kita restart ya. Harusnya global controllernya udah diinisiasi. Nah, ini udah ada lognya. Tadi kita tambahkan. Artinya user global controllernya ini udah ada gitu objeknya. Tinggal kita panggil aja. Nah, kita login dulu gmail.com, kemudian passwordnya 1234 ya. Submit. Oke, berhasil. Nah, ini admin yang di-set dari login controller tadi, kita simpan ke user global controller, kemudian di halaman home ini kita akses lagi dari user global controller. Artinya data namanya udah bisa kita tampilkan di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kebayang. Nah, ini kita coba hapus lagi. Speed. Ini biar rapi ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kebayang ya. Oke, jadi tadi yang sudah kita ubah apa aja? Ini sudah cukup banyak. Kita tambahkan user global controller, kemudian juga mengubah routingnya, jadi menggunakan getX. Nah, ini cara mengambil argumen, kemudian juga ini bagian home controller. Di halaman home screen kita tambahkan get builder, lalu mengambil datanya ini dari controller, yang mana di controller itu kita ambil dari global gitu. Kemudian ini untuk halaman login controllernya, untuk login screen-nya ini kita tambahkan get builder juga. Kemudian untuk menunya, nah ini tadi kurang lebih hanya menambahkan fungsi get navigasinya aja. Kemudian untuk news itemnya, tadi kita tambahkan fungsi get to name juga, tambahkan argumen, yang dipakai fungsi getX. Kemudian untuk di halaman profile screen-nya, tadi kita nambahin fungsi, nah ini, fungsi back ya, menggunakan getX juga. Di halaman splash screen sama,
Lalu untuk di main.dart-nya, nah ini kita tambahkan fungsi em, put, get put di sini untuk menyimpan user global controller ya, atau untuk membuat objek global gitu. Kemudian routingnya atau rootnya ini kita pakai fungsi getX, getPage, sama di PubSpec-nya tadi kita nambahin library. Nah, kurang lebih overall seperti itu sih. Untuk selebihnya mungkin nanti kodenya akan saya share juga, atau kalau nggak ada mungkin bisa kontak saya ya. Jadi itu saja ya lab codingnya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengubah tampilan menggunakan fungsi setState, bawaan dari stateful ya. Kemudian juga menambahkan library getX, lalu bagaimana cara routing di getX, sampai tadi bagaimana cara menambahkan global controller gitu. Kemudian selanjutnya untuk latihan, cukup lanjutkan dari live coding tadi ya. Bagaimana cara menggunakan global controller. Jadi tambahkan lagi variabel seperti nama lengkap, nama panggilan, email, pekerjaan, dan hobi ke user global controller ya. Tadi cuma ada nama aja, kemudian tambahkan lagi variabel-variabel barusan. Kemudian juga tambahkan juga fungsi untuk menyimpan datanya di halaman login yang ketika proses submit itu. Kemudian tampilkan data-data yang disimpan tadi di halaman profile gitu. Nah, tadi juga udah dicontohkan ya bagaimana cara menampilkan data dari global controller ke view-nya. Nah, itu tadi ditampil di contohnya ada di halaman home. Nah, sekarang coba tampilkan di halaman profile. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk gambarannya. Dari login page, dia menyimpan data ke global controller, lalu menampilkan ke halaman profile. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga menambah ilmunya lagi ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.